Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Indri Yuniarti Purnama dengan NIM 860357775, Prodi PGSD UPJJ UT Bandung. Di sini saya akan membuat tugas tutorial 3, yaitu akan mempresentasikan tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan mengaitkannya pada pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Isu yang dimaksud ini yaitu mengacu pada fenomena-fenomena yang sementara hangat diperbincangkan sejak beberapa tahun terakhir ini. Hanya pembahasan tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional ini sangat penting bagi kita. Tujuannya yaitu supaya kita bisa memahami apa yang sedang terjadi serta sekaligus memantau perkembangannya. Dapat memberikan pikiran-pikiran yang paling tidak bisa menjadi solusi nantinya. Makna pilar di dalam pendidikan ini tentunya mengacu pada pondasi maupun tiang utama yang bisa mengarahkan serta menopang suatu sistem pembelajaran. Pilar itu merupakan penopang ataupun penyangga bangunan pendidikan dan juga pengikat sistem pendidikan. Nah, konsep ini bisa memastikan bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar transfer ilmu saja, tapi juga bisa membangun manusia secara utuh dengan melalui pilar-pilar yang telah dikemukakan oleh UNESCO. Nah, apa saja sih pilar yang dikemukakan oleh UNESCO ini? Pilar yang dikemukakan oleh UNESCO ini terdapat 1. Learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui. 2. Learning to do, yaitu belajar untuk berbuat ataupun belajar untuk berkarya. 3. Learning to live together, yaitu belajar untuk hidup bersama. 4. Learning to be, yaitu belajar untuk menjadi diri sendiri. Nah, keempat pilar tersebut bisa menguatkan satu sama lain sehingga bisa melahirkan sistem pembelajaran yang seimbang. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara diantaranya yaitu 1. Ing ngarso sung tulodo, yang mengacu pada sebuah makna bahwa seorang pendidik itu seharusnya dapat menjadi model di hadapan anak-anak didiknya, supaya mereka bisa menemukan figur yang layak dan juga patut untuk dicontoh, baik dalam bersikap maupun dalam berperilaku. 2. Ing madya mangun karso, yang mengacu pada makna bahwa seorang pendidik seharusnya menjadi pendukung dan pemberi semangat di tengah-tengah anak didiknya, agar mereka senantiasa menjadi peserta didik yang percaya diri dan bersemangat dalam melalui proses pendidikan. Yang ketiga yaitu tuturi handayani, yang mengacu pada makna bahwa pendidik itu seharusnya memberi dorongan belakang kepada anak-anak didiknya, supaya mereka dapat belajar secara mandiri. Nah, penerapan prinsip di era digital ini dapat menuntut sebuah adaptasi yang mendasar di dalam pembelajaran daring, yang menjadi tantangan utamanya yaitu kesenjangan infrastruktur, tuntutan penguasaan teknologi, serta resiko degradasi moral digital. Nah, teman-teman, di sini saya akan menganalisis relevansi dan juga tantangan di dalam 4 aspek, diantaranya yaitu 1. Karakter peserta didik. Relevansinya yaitu pembelajaran digital ini menuntut kemandirian, tanggung jawab, juga integritas yang tinggi ketika siswa sedang belajar dan tidak memerlukan pengawasan fisik secara langsung. Ketika siswa sedang belajar dan juga tidak memerlukan pengawasan fisik secara langsung. Tantangannya yaitu banyaknya perilaku yang menyimpang di dalam dunia maya, seperti adanya penyebaran konten negatif, adanya penurunan empati, serta interaksi sosial di dalam dunia nyata. 2. Peran guru. Relevansinya yaitu seorang guru bisa bertransformasi dengan menjadi arsitek pembelajaran. Seorang guru harus bisa menghadirkan sebuah ekosistem belajar yang bisa memanusiakan hubungan walaupun hanya melalui layar saja. Tantangannya yaitu seorang guru akan dituntut supaya bisa kreatif dalam menciptakan konten edukasi yang inovatif, serta menjaga kesejahteraan mental, dan juga mempunyai kepekaan yang psikologis untuk bisa mendeteksi kesulitan belajar siswa dari jarak jauh. 3. Pembelajaran daring. Relevansinya yaitu bisa membuka akses belajar tanpa batas ruang dan juga waktu.
Adanya pembelajaran yang lebih interaktif dengan menggunakan multimedia. Kita memungkinkan adanya metode hybrid learning. Tantangannya yaitu adanya kesenjangan dalam akses internet, jadinya evaluasi yang kurang otentik, ataupun seringkali terjadi kasus kecurangan. Juga dapat menimbulkan menurunnya motivasi belajar anak. 4. Literasi digital. 4. Literasi digital. Relevansinya yaitu akan mendorong para siswa supaya mereka memiliki kemampuan menganalisis, validasi informasi, serta dalam menyaring sebuah informasi. Tantangannya yaitu literasi digital ini tidak hanya soal percakapan di dalam teknis saja, melainkan menyangkut soal etika juga. Literasi digital ini bisa mengubah sebuah kebiasaan yang konsumtif menjadi kebiasaan yang produktif. Di sini saya juga akan merefleksikan secara singkat cara kerja pilar dalam menjawab tantangan bangsa, di antaranya yaitu 1. Dapat mengatasi ketimpangan akses serta mutu pendidikan. Adanya keterbatasan sekolah di daerah terpencil bisa dijawab dengan melalui pilar masyarakat serta keluarga yang aktif di dalam mendukung proses belajar anak. 2. Dapat menjawab krisis literasi juga keterampilan abad ke-21. Dengan kita menerapkan pilar learning to know dan juga learning to do, maka pendidikan ini bisa bergeser dari tadinya yang hanya sekedar menghafal informasi saja, tidak menjadi solusi degradasi karakter dan moral. Nah, pilar learning to live together dan pilar learning to be bisa menjadi sebuah jawaban bagi tantangan intoleransi dan juga krisis moral. Contoh analisis kontekstualnya yaitu learning to do bisa menjawab persoalan tingginya angka pengangguran yang terdidik. Contoh aktual dari learning to know yaitu adanya implementasi kurikulum merdeka yang bisa mendorong sebuah pembelajaran yang berbasis proyek atau yang dikenal dengan istilah project based learning. Sekian video dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye.